Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Wijayani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPT SD Negeri Tangsel 1, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kegiatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dengan fasilitator yaitu Bapak Tri Agus Pratomo dan pengajar praktek yaitu Ibu Masurin Endah lainnya. Nah, Bapak Ibu Guru, pada tugas 1.1.a.8 kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pematik yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik setelah saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita akan membahasnya satu persatu. Kesatu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya, guru itu merupakan pusat pembelajaran. Menurut saya, kegiatan pembelajaran akan efektif dan berhasil manakala proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya tentukan, tanpa saya melihat apa yang dibutuhkan anak. Seberapa besar potensi dirinya, bakat apa yang mereka miliki dalam menunjang tercapainya kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran terlihat satu arah dan anak kurang menikmati proses pembelajaran. Anak layaknya kertas kosong. Menurut saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya tidak berpikir bahwa anak terlahir membawa bakat dan potensi yang ada pada dirinya sendiri-sendiri. Sehingga anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulisi sesuai dengan keinginan kita, melainkan anak merupakan kertas yang sudah memiliki tulisannya sendiri, sehingga kita sebagai guru dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Fokus pada KKM. Saya percaya bahwa kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil manakala anak-anak mampu mendapat nilai minimal sesuai dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Ketika anak didik saya banyak yang tidak mencapai KKM, saya merasa gagal melakukan pembelajaran. Padahal, sebagai guru, acuan pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif saja. Pembelajaran lebih ditekankan pada aspek kognitif. Saya secara tidak sadar lebih menekankan pembelajaran pada aspek kognitif dibandingkan dengan aspek lainnya. Saya percaya bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika anak-anak mampu menjawab sejumlah soal atau pertanyaan dari materi yang saya ajarkan. Padahal, di sisi lain, pembelajaran mencakup 3 aspek yaitu kognitif, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Dan ketiganya itu harus berjalan dengan seimbang. Berikutnya adalah terbiasa dengan perintah dan hukuman. Saya percaya bahwasannya perintah dan hukuman merupakan solusi terbaik ketika terdapat pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya telah berikan. Dengan kata lain, terdapat masalah dalam pembelajaran. Dan saya merasa bahwa perintah dan hukuman ini merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Tanpa ingin tahu lebih dalam faktor apa yang menyebabkan permasalahan dan keinginan cara anak untuk belajar seperti apa. Sehingga hal ini dapat menimbulkan hubungan yang kurang dekat antara guru dengan anak secara emosional. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran berpusat pada anak. Saya harus menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, yaitu menekankan pada minat, potensi anak,
dan kebutuhan belajar anak melalui metode belajar yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Menuntun kodrat anak. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi, saya sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik. Trilogi pendidikan Ingarso Suntulodo, Imadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Saya sebagai guru harus bisa memberikan teladan dan menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, serta dorongan semangat kepada siswa. Budi pekerti. Saya harus bisa menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anak karena dengan kondisi pendidikan saat ini, pendidikan tidak sekadar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu sebagai berikut. Merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Memahami karakter setiap siswa dan keunikan masing-masing serta melaksanakan refleksi bersama. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Memfasilitasi siswa dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitas anak sesuai bakat dan minatnya. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan demikianlah tadi pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.